إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam. Wa ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun, dan ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Tahukah kita jemaah bahwasanya hampir daripada 50%, hampir dari setengah Al-Quran, kitab yang kita pegang sekarang ini, di dalamnya mengandung kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang terdahulu. Hampir setengahnya jemaah. Kenapa banyak? Karena metode pengkisahan atau penceritaan ini jemaah merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk menyampaikan pesan moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dan sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran yang dapat dipetik oleh orang-orang yang berakal. Nah, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, salah satu kisah yang dapat menggetarkan hati kita jemaah adalah kisah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kisah yang heroik dan penuh perjuangan. Dan salah satu kisah dan perjuangannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling berat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, adalah pada saat perang Uhud jemaah. Pada saat peperangan Uhud. Karena itu tidak ada salahnya jemaah kita merefleksikan diri kita untuk sejenak mendengarkan dan melihat bagaimana perjuangannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin terdahulu pada saat perang Uhud mempertahankan agama mereka. Di perang Uhud jemaah, kaum kafir Quraisy datang dari Mekah menuju Madinah membawa 3.000 pasukan. Sementara kaum muslimin berjaga di Madinah 1.000 orang awalnya. Namun 300 orang memutuskan untuk tidak jadi ikut berperang. Karena itu 700 melawan 3.000 orang. Di atas kertas ini sebuah peperangan yang tidak adil jemaah, sebuah peperangan yang tidak seimbang. Nah, 700 orang itu jemaah Nabi tempatkan di lereng gunung Uhud. Dari 700 orang itu Nabi ambil 50 orang yang sejarah mencatat ke-50 orang ini adalah orang-orang yang paling ahli, paling hebat dalam hal memanah. Nabi tempatkan mereka di atas sebuah bukit yang sekarang bernama Jabalur Rumat atau Jabalur Rumah, bukitnya para pemanah. Nabi tidak asal tempatkan saja, tapi Nabi berpesan. Apa pesan Nabi? Nabi mengatakan kepada mereka jemaah, la yanzilanna ahadukum min hadza. Tidak boleh ada salah seorang pun dari kalian yang turun dari tempat ini, dari bukit itu jemaah, illa bi amrin minni ana, kecuali dengan perintahku, wa in kana hadath, apapun yang terjadi. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kaum kafir Quraisy ikut panglima perang mereka jemaah, yang sejarah juga mencatat bahwasanya dia tidak pernah kalah dari peperangan yang ia pimpin. Siapa dia jemaah? Khalid ibn al-Walid, yang digelari dengan Saifullah, pedangnya Allah. Di perang Uhud, Khalid masih non muslim, masih kafir Quraisy.
namun dia akan masuk Islam setelah perang Uhud. Khalid bin Walid dikenal dengan strategi perang pengepungan, namun pada perang Uhud ini dia tidak bisa masuk ke bagian kawasan kaum muslimin karena ada para pemanah yang berjaga di Bukit Rumat. Peperangan pun dimulai jamaah. Peperangan berkecamuk. Sasaran perang kaum muslimin ada pada pemegang bendera kaum kafir Quraisy. 9 kali jatuh bendera kaum kafir Quraisy. Orang yang ke-10 itu tidak berani untuk mengangkat pedang mereka, tidak berani untuk mengangkat bendera mereka. Akhirnya bendera pun jatuh. Dan jatuhnya bendera ini jamaah adalah isyarat kekalahan pada peperangan terdahulu. Akhirnya bersorak kaum muslimin, Allahu Akbar, Maha besar Allah, intasarna, kita telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy yang mengetahui bahwasanya bendera mereka telah jatuh, mereka berpikir mereka telah kalah. Akhirnya ribuan orang itu terpukul mundur ke belakang kembali ke Mekah. Beberapa kaum muslimin mengejar mereka, dan sebagian kaum muslimin juga mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Dari atas bukit para pemanah melihat itu. Mereka mengatakan, ayo kita turun karena kita sudah menang. Ayo kita turun karena kita sudah menang. Namun pemimpinnya di situ, Abdullah bin Jubair, mengatakan tidak ada yang turun kecuali dengan perintah Nabi SAW. Namun para pemanah enggan untuk mengindahkan itu. Mereka tetap turun, dan ketika mereka turun jamaah, menyisakan tidak lebih dari 10 orang, bahkan tidak sampai 10 orang di atas Bukit Rumat itu, termasuk pemimpinnya. Pasukannya Khalid bin Walid yang sudah menunggu momen itu, menunggangi kuda mereka dengan 200 pasukan kavalerinya, dengan kecepatan tinggi mengitari bukit tersebut, naik ke bagian belakang, menghabisi semua yang ada di atas tersebut, termasuk pemimpinnya Abdullah bin Jubair syahid radhiyallahu anhu. Kemudian masuk ke bagian belakang kaum muslimin. Salah satu dari para pemanah itu melompat ke bawah, mengambil kembali bendera mereka yang terjatuh, mengibarkannya dan berteriak. Dari kejauhan jemaah, orang-orang kafir yang telah berlalu melihat kembali ke belakang, bendera mereka kembali berkibar. Isyarat peperangan belum berakhir. Akhirnya ribuan orang kaum kafir Quraisy dari arah Mekah kembali menuju kaum muslimin, dan dari belakang kaum muslimin pasukan kavalerinya Khalid bin Walid 200 orang mengepung. Kaum muslimin pun terkepung jemaah. Kaum muslimin kocar-kacir, tidak ada komando, tidak ada yang mengetahui Nabi di mana. Sebagian dari kaum muslimin ada yang melarikan diri ke Mekah karena terkepung jemaah, terdesak. Di tengah kegentingan itu jemaah, ada salah seorang orang kafir yang di dalam riwayat dia dikatakan huwa mudajjajun bil hadid. Dia adalah seorang yang tua, tidak ada yang terlihat dari tubuhnya, semua ditutupi oleh baju besi kecuali matanya saja. Dalam hadis dikatakan huwa mudajjajun bil hadid, yang namanya masuk dalam daftar nama-nama teratas orang-orang yang paling handal dari kalangan orang kafir, yang paling handal dan paling berpengalaman dalam membunuh. Dia diperintahkan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan jemaah, ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad dari kejauhan. Aku pun menunggangi kudaku dengan kecepatan tinggi. Begitu dekat dengan Muhammad, aku pun melompat ke atas kepalanya dan mengayunkan pedangku tepat di kepala Muhammad. Kita ketahui di perang Uhud, Nabi kita SAW memakai helm besi 3 lapis jemaah. Karena itu ia mengatakan, ketika aku mengayunkan pedangku, aku mendengarkan suara robek besi yang robek. Aku pun angkat pedangku dan ayunkan untuk kedua kalinya. Aku masih mendengarkan suara besi yang robek. Kemudian aku angkat pedangku untuk ketiga kalinya. Aku mendengarkan suara besi yang robek dan diikuti dengan suara tengkorak kepala yang mulai retak. Ketika aku angkat pedangku, aku melihat darah muncrat dari kepala Nabi mengarah ke langit. Aku katakan, sekali hantam, maka Muhammad dan Islam akan sirna, dan tidak ada lagi bayang-bayang Islam setelah itu. Perhatikan jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jalla wa ala. Ketika ia hendak mengayunkan pedangnya untuk keempat kalinya, seluruh sahabat yang berada di sekitar situ langsung berlari dan melompat ke arah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau. Ada Abdullah bin Jahash, jari jemarinya semua putus. Ada Talhah bin Ubaidillah, 70 luka di badannya jemaah. Ada Abu Dujanah, menjadikan punggungnya sebagai benteng dari panah-panah yang mengarah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terputus kupingnya,
ada yang tercabik-cabik punggungnya. Untuk apa ini jemaah? Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk melindungi sebuah kepala yang bernama kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam darahnya mengalir risalah Islam, yang sampai hari ini jemaah kita nikmati kelezatannya, iyadzan billah. Namun pada hari ini kita masih mendengarkan suara sengau-sengau orang yang mengatakan, kenapa terlalu sulit, kenapa terlalu susah menjalankan agama ini, kenapa terlalu susah sholat 5 waktu. Padahal mereka jemaah menjadikan nyawa mereka sebagai taruhannya untuk menegakkan agama kita ini. Di perang Uhud ini jemaah ada 70 sahabat yang meninggal dunia. Nabi kita hampir meninggal dunia. Nabi kita berlari dengan darah-darah di sekujur tubuhnya, terengah-engah. Di dalam riwayat dikatakan ada tombak yang menancap di pipinya, menembus ke gerahamnya sampai membuat gigi gerahamnya terlepas. Nabi berjalan penuh dengan darah-darah menuju Gunung Uhud, ditemani dengan salah seorang pemanah yang masih tersisa yang bernama Sa'ad ibn Waqqas. Nabi mengatakan kepada Sa'ad, lindungi aku. Orang-orang kafir mengejar Nabi SAW. Orang-orang kafir mengatakan harus kita matikan Muhammad. Ketika orang-orang kafir telah mendekati Muhammad dan Nabi Muhammad SAW dan temannya Sa'ad bin Waqqas menaiki gunung Uhud sudah mendekati, maka Nabi mengatakan kepada Sa'ad, irmi ya Sa'ad, tembaklah wahai Sa'ad. Maka Sa'ad dengan satu anak panahnya yang tersisa mengatakan, ya Rasulullah, tinggal satu anak panahku. Akan tetapi kata Nabi SAW, tembakkan saja. Maka Sa'ad pun menembakkan anak panahnya. Ketika ia menembakkan anak panahnya, terkena oleh orang-orang kafir. Dia melihat ke sisi kanannya, ada lagi anak panah yang barusan ia tembakkan. Dia ambil, kemudian dia tembakkan lagi. Dia lihat ke sisi kanan, ada lagi anak panah yang baru ia tembakkan. Begitu seterusnya jemaah. Sa'ad ibn Waqqas menembakkan anak panah dengan satu anak panah yang tidak ada habis-habisnya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, ketika Sa'ad ibn Waqqas menembakkan anak panah terakhirnya, ia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nafida minni, wahai Rasulullah, telah habis anak panahku. Namun kata Nabi SAW, tembakkan saja. Sa'ad bin Waqqas pun menarik busurnya tanpa ada anak panahnya dan menembakkannya. Dan setiap kali Sa'ad bin Waqqas menembakkan busurnya, ada saja dari orang-orang kafir yang terkena. Kata orang-orang kafir kala itu jemaah, hadza malak, ini malaikat. Kalau kita semua naik, kita semua akan mati. Dengan begitu orang-orang kafir tidak jadi mengejar Nabi SAW dan peperangan pun berakhir di situ jemaah. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jalla wa ala. Ada banyak kisah, teladan dan faedah yang dapat kita ambil dari kisah dari perang Uhud ini jemaah. Namun dua saja yang kita ambil pada hari ini. Yang pertama jemaah, terkadang maksiat yang dilakukan orang lain itu bisa berdampak kepada orang lain pula. Maksiat yang dilakukan satu orang itu terkadang bisa berdampak kepada orang-orang sekitarnya. Maksiat yang kita lakukan jemaah itu terkadang dampaknya bisa terkena oleh keluarga kita, oleh istri kita atau anak-anak kita. Kita lihat maksiat yang dilakukan oleh para pemanah jemaah. Maksiatnya adalah tidak menaati perintah Rasul SAW. Mereka yang bermaksiat. Namun dampaknya bagaimana jemaah? Dampaknya Nabi kita SAW hampir meninggal karena itu. Dampaknya luas. Karena itu jemaah, jangan remehkan maksiat sekecil apapun yang kita lakukan. Karena kita tidak mengetahui dampaknya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran ketika ada perubahan yang terjadi pada perilaku istri kita misalnya, atau perilaku anak kita misalnya. Mereka berubah perilakunya. Introspeksi diri jemaah. Mungkin saja ada maksiat yang kita lakukan yang berdampak kepada mereka. Kemudian yang kedua jemaah adalah jangan meremehkan ajaran Islam atau sunnah Nabi SAW seremeh-temeh apapun, sekecil apapun sunnah tersebut. Karena walau bagaimanapun kecilnya sunnah tersebut jemaah, sunnah itu sampai kepada kita di sini sekarang dengan darah dan nyawa kaum muslimin terdahulu menjadi taruhannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jalla wa ala. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari ibrah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari Al-Qur'an dan sunnah, dan dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi terdahulu untuk menjadikan kita manusia yang berjalan di atas muka bumi ini dengan pengalaman dan pengetahuan tentang orang-orang terdahulu yang binasa karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita saat ini berada di 10 hari terbaik yang ada dalam setahun. Kita berada di 10 hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain sepanjang tahun. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada hadis yang menarik yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini jamaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'amila adamiyyu min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah illa ihraqid dam." Min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar, di hari Idul Adha. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pelaksanaan salat Idul Adha min ihraqid dam, selain daripada mengalirkan darah. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Namun yang menarik di sini jemaah adalah apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan. Nabi mengatakan, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adzafiha. Dan sungguh akan datang di hari kiamat kelak tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membela kita di hari kiamat kelak. Kenapa yang dikatakan di sini tanduknya jemaah, kukunya, bulu-bulunya? Walaupun di syarah yang lain dikatakan itu lengkap dengan kukunya, bulunya dan tanduknya. Namun dalam matanya dikatakan tanduknya, kukunya, bulunya. Kenapa dikatakan itu? Kenapa bukan bagian tubuh yang lain yang lebih bermanfaat jemaah? Dagingnya misalnya. Kita mungkin di antara kita mengira bahwasanya bagian yang paling tidak penting di antara hewan kurban itu adalah tanduknya, kukunya dan rambutnya, bulunya. Tidak ada di antara kita yang mungkin makan pepes kuku atau tanduk misalnya atau bulu-bulunya. Tidak ada jemaah. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagian tubuh ini datang di hari kiamat kelak menjadi saksi bagi kita. Ini menunjukkan jemaah, bagian tubuh dari hewan kurban yang tidak berguna sekalipun itu bagimu adalah besar, adalah bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan bagian tubuh yang lainnya jemaah. Dari sini kita mengetahui betapa besar pahala dari orang-orang yang berkurban itu. Belum sampai di situ jemaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard." Dan ada satu darah jemaah. Darah hewan kurban yang disembelih tadi, sebelum dia menyentuh ke tanah, darah itu lebih dulu sampai di bejadanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya adalah sebelum darah dari hewan kurban yang disembelih itu sampai dan menyentuh ke tanah, pahala dari orang yang berkurban itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pahala dari orang-orang yang berkurban. Karena itu jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang merasa dan memiliki keluangan dan kelapangan harta, hendaknya kita memanfaatkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Jangan tunda tahun depan jemaah, karena tidak ada yang menjamin kita masih hidup tahun depan atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam setiap amalan-amalan kita di bulan Dzulhijjah ini, memudahkan kita dalam setiap urusan-urusan kita dan urusan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, melindungi saudara-saudara kita
yang terdampak dan terisolasi di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة.